Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kemungkinan besar Rismon Sianipar akan mendapatkan restoratif justice dari Bapak Joko Widodo. Dan kemudian kemungkinan besar itu akan di SP3. Dan status yang melekat terhadap dirinya sebagai tersangka akan dipulihkan teman-teman. Sudah tidak menjadi tersangka lagi. Akan tetapi Rismon jangan senang dulu. Karena sepertinya saya melihat pemberitaan bahwa kubu dari mereka yang menyebut kelompok mereka ini adalah pemburu ijazah Pak Jokowi, kubu Roy Suryo CS, mungkin saja ini menurut penyampaian mereka sedang mengatur strategi, bukti-bukti, pasal-pasal untuk melaporkan Rismon Sianipar terkait dengan sumpah palsu, kesaksian palsu di pengadilan. Kedepannya kita akan melihat pertarungan bukan pertarungan Rismon Sianipar melawan pendukung Pak Jokowi lagi. Akan tetapi kita akan melihat pertarungan Rismon Sianipar menghadapi Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan. Kemungkinan Rismon Sianipar ini akan menjadi benteng terkuat untuk melawan kelompok yang dulunya dia sangat kuat di sana. Ya, bukan saja Rismon nanti kemungkinan akan menghadapi laporan polisi dari kubu dari mereka yang memburu ijazah Pak Jokowi. Kemungkinan juga proses pelaporan atas dugaan ijazah palsunya akan terus dihajar oleh Bang Bill yang kemungkinan akan segera berangkat ke Jepang dalam waktu dekat ini. Ya teman-teman ya, saya segera memberikan informasi bahwa akhirnya kuota untuk ke sana itu makin hari makin berkurang karena ternyata di sana itu makin meningkat untuk biaya perjalanan 2 kali lipat teman-teman. Makanya hanya ada 3 orang yang diutus ke sana, Bang Bill yang menjadi pelapor dan kemudian 2 orang yang diundang oleh Yamaguchi, Joshua Sinambela dan Pak Roni Teguh. Sebenarnya kan awalnya rencananya ada saya juga dan beberapa teman yang lain. Akan tetapi kita biarkan saja perjuangan ini terus berlanjut dan hasilnya kita sudah bisa melihat Rismon Sianipar tiba-tiba berubah haluannya teman-teman ya. Kita akan terus update pemberitaan-pemberitaan tentang Rismon Sianipar ini. Dan kita akan melihat bagaimana sikap hati dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita akan membahas setelah ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya teman-teman, saya mau menyampaikan, kalian harus dengar ini. Saya mau menyampaikan informasi terupdate tentang Harla YouTuber Nusantara yang sudah kita gembar-gemborkan belakangan ini. Kita sudah mendapatkan tanggal pastinya, tanggal perayaannya. Itu pun diajukan langsung oleh Bapak Jokowi. Dah kita menyesuaikan karena siapa kita yang mau mengatur tanggal Pak Jokowi. Sudah diputuskan acara Harla YouTuber Nusantara dan juga pelantikan relawan Laskar Gibran yang juga adalah bagian dari YouTuber Nusantara. Kita sama-sama berjuang di sana dan juga akan ada acara-acara yang lainnya bersama dengan YouTuber Nusantara itu akan diadakan di tanggal 4 April teman-teman. 4 April ya sudah sangat dekat ya teman-teman ya, dan itu membuat saya kaget juga. Karena ya saya pikirkan awalnya itu akan ada dilaksanakan di minggu kedua. Itu penyampaian opung sebelumnya. Tapi tiba-tiba karena Pak Jokowi yang menyampaikan tanggal itu 4 April, ya harus dimajukan. Kita kan juga harus nabung teman-teman. Ya, saya juga berpikir 4 April. Mungkin dari sekarang itu minggu depan saya harus booking tiket ya. Jangankan mempunyai cita-cita untuk membawa ibu ketemu dengan keluarga untuk kali yang kedua yang di Pulau Jawa ya, jangankan ajak ibu, mungkin ajak istri dan Siena saja saya tidak bisa. Ya, karena terlalu mepet waktunya teman-teman, dan juga kontribusi yang saya dapat dari teman-teman yang menyawer teman-teman di konten saya itu tidak lebih dari 1 juta teman-teman, dan saya harus memikirkan bagaimana untuk bisa minggu depan bisa mendapatkan uang tiket. Ya, karena pendapatan di YouTube saya terus terang itu sangat-sangat menurun di tahun ini. Tapi itu tidak akan mengurangi semangat saya teman-teman ya. Kalaupun saya harus minggu depan tidak mendapatkan, saya masih bisa menjual beberapa peralatan saya teman-teman ya. Karena ini adalah momen yang tidak bisa untuk saya pribadi lewatkan.
untuk bagaimana Pak Jokowi nanti. Ini penting teman-teman ya. Pak Jokowi akan berpidato teman-teman. Pak Jokowi akan berpidato, itu membuat saya senang ya. Karena siapa kami? Kami ini bukan partai teman-teman. Kami anak YouTuber Nusantara, tapi layaknya Pak Jokowi seperti dia berpidato di PSI atau di undangan-undangan partai yang besar lainnya. Ini Pak Jokowi akan berpidato di YouTuber Nusantara, di Harla YouTuber Nusantara. Luar biasa sekali. Merasa kami begitu sangat dihargai oleh Bapak teman-teman ya. Kami sangat bersyukur Pak Jokowi itu menempatkan YouTuber Nusantara ada di posisi yang spesial di hatinya. Kami sangat bersyukur. Siapa kami? Anak-anak kampung. Dari kampung teman-teman ya. Yang kemudian dihargai oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari rasa syukur kami yang dimana saya tidak boleh untuk melewatkan sama sekali. Jika Tuhan berkenan, sekalipun tidak melihat kemurahan di minggu depan, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan support atau kontribusi, kalian doakan saja teman-teman ya. Saya masih mempunyai beberapa peralatan untuk saya jual untuk membiayai perjalanan saya ke Solo sendirian, tidak membawa istri dan Siena kalau memang tidak ada dapat kemurahan dan kontribusi dari teman-teman ya. It's okay ya, saya tidak mau untuk melewatkan ini, karena ini juga menunjukkan bahwa mereka yang selama ini teriak-teriak kami buzzer dibayar oleh Pak Jokowi, dipelihara kami untuk ketemu dengan Pak Jokowi saja. Ini adalah bagian dari pengorbanan kami, bagian dari pengorbanan bahwa yang kami lakukan adalah hal yang organik, tidak dibayar, tidak diarahkan. Semua yang kami lakukan keluar dari hati kami ya. Jadi apapun cost-nya, apapun harganya, saya akan tetap tempuh untuk bisa tidak melewatkan bagaimana semua anggota YouTuber Nusantara akhirnya kumpul menyaksikan langsung Pak Jokowi berpidato langsung di acara Harla kami, dan kemudian itu akan membangun spirit kami untuk terus berjuang melawan hoax, meluruskan setiap berita-berita yang menyesatkan masyarakat, dan itu membuat saya berkobar-kobar teman-teman. Kita sudah melihat hasilnya. YouTuber Nusantara selama setahun berjuang, kita melihat seorang yang kami anggap bebal, seorang yang kami anggap sudah tidak bisa berubah lagi, tiba-tiba ada perubahan 180 derajat. Dia yang dulunya membuat buku Jokowi White Paper, dia yang dulunya membuat penelitian-penelitian dalam bahasanya teman-teman ya. Dia yang dulunya itu menciptakan kegaduhan besar, menuduh Pak Jokowi triliunan persen ijazah Pak Jokowi palsu, sekarang berubah mau menjadi pembela Pak Jokowi, mau menantang Roy Suryo dan Tifa untuk debat tentang bagaimana dia menemukan kebenaran dalam penelitian yang selanjutnya teman-teman. Inilah yang membuat kami semangat bahwa perjuangan YouTuber Nusantara, ketika kami juga melaporkan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya, itu berefek teman-teman. Saya percaya itu berefek. Itu membuat Rismon capek, dan akhirnya ketika itu sudah tercium bau-bau kejahatan, dugaan kejahatan yang dilakukannya, maka mungkin saja dia berubah dan dia mau tobat teman-teman. Akan tetapi proses harus tetap berjalan, kata Bang Bill. Ya teman-teman, jadi jika teman-teman, ya waktu saya tinggal 1 minggu lagi, jika teman-teman mau berkontribusi dan mau memberikan kerelaan berapapun untuk meringankan biaya perjalanan saya, karena booking tiketnya tinggal minggu depan lagi teman-teman ya, silakan teman-teman bisa memberikan kontribusi di nomor rekening saya di bawah ini, dan juga nomor WA saya, silakan WA teman-teman ya. Anyway, kita akan saksikan dulu pernyataan dari kubu sebelah, dari pengacara mereka untuk bagaimana mau melaporkan Rismon Sianipar. Mohon meminta maaf dan menyatakan apa itu namanya, apa yang dia sampaikan di dalam buku itu sebagian tidak benar. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama, boleh Rismon menyampaikan itu, tetapi Rismon memiliki kelemahan dan konsekuensi apa? Sebab sesuai ketentuan dengan pasal 242 tentang sumpah ya, ini sumpah ini diatur nih ya. Ya, setiap orang yang menyampaikan tentang sumpah ya, maka dia memiliki konsekuensi, bisa diancam dengan hukuman pidana 7 tahun. Kenapa saya katakan bisa diancam dengan pidana 7 tahun? Karena di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana
Rismond Hasyihulan Syanipar dihadirkan sebagai saksi, ya. Rismond, satu, kesaksian itu diberikan di bawah sumpah. Yang kedua, substansi dari kesaksian itu dia tegas mengatakan bahwa foto baik yang diupload oleh Dian Sandi, foto yang diupload di akun X atau dulu Twitter, atau yang disampaikan oleh yang lain-lain pendukung Pak Jokowi di televisi, itu dia bilang palsu begitu. Dan dia tegaskan lagi itu di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta. Bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang dia meminta, "Bang, saya tolong disediakan LCD screen, laptop, flash disk, semua sudah kita berikan." Dan oleh karenanya sesuai dengan hukum acara pidana tentang pemberian keterangan, kalau sebuah pemberian keterangan itu dalam bentuk sumpah, ya, dan sumpah itu disampaikan di depan pengadilan, ya, ternyata kemudian sumpah itu dicabut, ya tentu itu memiliki konsekuensi, ya. Jadi ini saya bacakan nih, bab 10 tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah, pasal 373 ayat 1. Setiap orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya, yang ditunjuk untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ada konsekuensinya, apa yang disampaikan oleh Rismond Hasyihulan Syanipar, ya. Cuman saya tidak menjudgment, saya tidak menghakimi Rismond Hasyihulan Syanipar, tetapi tanggapan ini perlu saya sampaikan karena kami berteman dan Rismond sendiri yang menunjuk kami sebagai advokat, ya. Kalau dulu istilahnya penasihat hukum, sebagai advokat ketika dia ditetapkan tersangka di dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik, fitnah tertulis, juga mengedit gambar sebagaimana yang diatur di pasal-pasal Undang-Undang ITE. Nah, oleh karenanya tanggapan kami atas sikap Rismond tersebut, yang pertama ada 2 alasan saya meyakini. Satu, mungkin Rismond itu di dalam tekanan, ya, di dalam tekanan karena mobilnya dibaliki pernah dirusak, dan secara ekonomi dia sudah menyampaikan kepada kami waktu rapat di salah satu restoran di Jakarta. Dia mengatakan dia sudah mengeluarkan uang hampir 600 juta untuk pergi pulang dari Bali ke Medan, kemudian ke Jakarta, ke Solo, ke Jogja dan sebagainya. Itu dia menghabiskan uang sebesar itu, dan dia mengakui tidak pernah ada yang nomboi atau ngongkosi, ya. Tetapi yang dia sesalkan bukan dia sudah mengeluarkan uang 600 juta, yang dia sesalkan itu kenapa masyarakat tidak antusias mendukung. Itu yang membuat dia capek. Dan jadi itu mungkin alasan pertama, di dalam tekanan, kemudian dia sudah menghabiskan banyak uang. Dan yang berikutnya, alasan kedua, saya meyakini seorang Rismond Hasyihulan Syanipar itu tentu banyak menerima masukan, ya, dari advokatnya, ya. Jadi advokatnya, kenapa? Sekalipun dia itu dalam posisi menghabiskan uang banyak, ditekan, kalau dia konsisten, dia tentu tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Jokowi, bahkan meralat dalam tanda petik apa yang ada di dalam buku. Ini konsekuensi loh, ya. Di pasal 373 tadi sudah saya sebut, karena baik keterangan Rismond maupun buku itu sudah kita sampaikan di depan persidangan, maka konsekuensinya bisa dikenakan sumpah palsu. Lalu tadi alasan yang kedua, saya meyakini bahwa sebelum ini memang ada surat menyurat begitu dari tim advokat mereka, itu mengirim surat kepada Polda Metro yang intinya mempertanyakan terbitnya SP3 terhadap perkara Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Nah, tapi sepertinya dari perkara itu kemudian ditafsirkan dan ada semacam kesepakatan begitu yang mereka buat, bahwa arahnya kepada restoratif justice. Padahal sebenarnya surat itu tidak ada bunyinya minta restoratif justice begitu, ya. Terus yang lebih penting, apakah dengan
pernyataan Rismond yang mengatakan ijazahnya asli itu menggugah persidangan? Tidak, karena prinsipal kami bukan Rismond. Jadi perkara di Jakarta Rismond ditetapkan tersangka oleh Polda Metro itu berbeda dengan perkara kami di mana Rismond memberikan keterangan ahli di Pengadilan Surakarta. Yang di Pengadilan Surakarta itu prinsipalnya ada juga alumni UGM tapi bukan Rismond, namanya Bangun Sutoto, dan yang satu lagi Taufan Hakim, yang satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang satu lagi adalah Ekonomi Manajemen. Ya, jadi di sini untuk keluar dari circle itu, seperti Rismond maju kena, mundur kena. Ya, maju minta maaf kepada Pak Jokowi, dia ada banyak konsekuensi. Yang pertama tentu saja dicap pengkhianat oleh kelompok mereka, oleh circle-nya yang lama, disampaikan pengkhianat, penakut dan sebagainya ya. Kalian bisa lihatlah banyaknya komentar-komentar netizen pendukungnya terhadap langkah Rismond seperti ini. Ada juga pendukung Pak Jokowi yang marah dan kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi jangan sampai menerima restoratif justice karena emosi ya. Karena yang dihadirkan selama ini oleh Rismond itu benar-benar membuat masyarakat pendukung Pak Jokowi sakit hati atas setiap tingkahnya, tuduhannya kepada Pak Jokowi. Setiap apa yang dihadirkan kepada publik, fitnahan-fitnahan, bagaimana kalau kita tarik jauh ke belakang, bagaimana Rismond ini itu seperti orang keleleran di jalan untuk menciptakan sesuatu yang membuat pendukungnya itu lebih benci kepada Pak Jokowi. Seolah-olah dia seperti penyidik teman-teman, pergi ke desa Ketoyan, pergi ke Jogja, ketemu Pak Kasmujo, dan membangun banyak hal di sana, ke keraton dan sebagainya teman-teman ya. Dan itu membuat sakit hati. Apa sih yang dilakukan orang ini? Tidak ada kerjaan lain selain mau mencari celah untuk melakukan atau menimbulkan isu-isu yang jahat kepada Pak Jokowi. Dan itu menimbulkan sakit hati. Dan ketika dia mau minta maaf kepada Pak Jokowi, banyak pendukung Pak Jokowi yang tidak terima. Akan tapi kembali lagi, semua kita kembalikan kepada Pak Jokowi, yang keputusannya ada Pak Jokowi. Ya, kalaupun Pak Jokowi memberikan restoratif justice, itu kita tidak bisa membuat apa-apa karena ya yang berperkara Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang bisa untuk menghitung langkah-langkah yang lebih baik ke depannya, teman-teman. Saya secara pribadi menolak restoratif justice. Akan tetapi kalau dalam pandangan Pak Jokowi menerima restoratif justice, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya Pak Jokowi tahu bagaimana untuk memberi sesuatu yang meneladani rakyatnya, teman-teman ya. Kita bisa melihat bahwa mereka di kubu sebelah untuk sudah menyampaikan pasal-pasal apa yang bisa dikenakan, konsekuensi apa yang bisa dikenakan kepada Rismond Sianipar. Bahkan dia katakan ancamannya 7 tahun jika dia menyangkal bukunya. Itu berarti dia melakukan sumpah palsu di persidangan-persidangan terkait dengan buku ilmiah Jokowi White Paper, teman-teman. Ya, akan tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi dan Gibran. Saya itu sampai sekarang belum bisa menyelami bagaimana sikap hati seorang Pak Jokowi dan kemudian terimpartasi ke anaknya sendiri, Gibran. Orang yang selama ini menghujat-hujat Pak Jokowi, memfitnah, meneriaki di depan umum nama Jokowi, orang yang selama ini menuduh dengan begitu bengisnya nama Mas Gibran, itu seperti dia tidak bisa hidup tanpa memberikan tuduhan dan fitnahan kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Akan tetapi ketika dia mau datang ke rumahnya diterima dengan baik. Dia mau ketemu dengan Mas Gibran diterima dengan baik. Minta maaf diberikan maaf juga. Ya. Saya pikir kesabaran dan hati yang besar yang berada di level yang tidak dimiliki oleh banyak orang yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan Gibran. Orang yang sedemikian jahat diperlakukan kepada mereka, akan tetapi kalian lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Terima dengan baik di rumahnya. Orang yang selama ini mungkin Pak Jokowi sering melihat Rismond Sianipar meneriaki nama Jokowi, menuduh, menunjuk di sosial media hampir setiap hari. Keleleran menimbulkan kegaduhan di rumah Pak Kasmujo, ya. Membangun isu kemudian diangkat kembali oleh berita nasional dan sehingga membuat kehidupan Pak Jokowi itu seperti dia tidak mau memberikan ketenangan. Akan tetapi satu titik dia pengen ketemu Pak Jokowi minta maaf.
Kalau bukan orang yang punya kebesaran hati, nggak mungkin mampu menerimanya di rumahnya, teman-teman. Luar biasa Pak Jokowi ya, memberikan teladan yang luar biasa di momen-momen seperti ini, teman-teman. Dan menurut saya buku ini bagusnya Ini yang juga lagi viral ya. Anton Permana, aktivis. Kami ungkapkan kekesalannya, buku ini bagusnya dibakar saja. dibakar aja. Saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo, termasuk ijazah Bapak Gibran. Tapi saya selalu monitor apa yang terjadi di tanah air kita di Indonesia, khususnya terkait kasus ijazah yang ternyata dalam 2 hari ini kita mendapat sebuah berita yang sungguh sangat tidak mengenakan. Setelah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan tiba-tiba seorang Rismond Sianipar juga menyatakan permohon maafnya dan akan menarik semua buku-buku yang telah beliau berikan seperti ini. Ini nggak tahu nih kita nih nasib buku seperti apa, ya. Buku ini akan dia bikin kontra dan menurut saya ini tentu sangat melukai hati semua para pejuang. Tapi yang jelas, Sobat RH sekalian, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur, inilah dinamika perjuangan. Seperti apa kata pepatah para aktivis senior kita yang masih ingat di kepala saya sekarang ini adalah, tiba-tiba melintas kepala saya ini adalah, sebuah perjuangan yang ikhlas, sebuah perjuangan itu memang dilahirkan oleh orang-orang yang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang yang berani, tapi selalu dikhianati dan dimati oleh orang-orang munafik. Dan menurut saya buku ini bagusnya dibakar aja. Buang aja gitu. Dan jujur, saya Bukunya dibuang, dibakar saja. Saya memprediksikan mungkin ke depannya akan beredar lebih banyak lagi ya gerakan-gerakan membakar buku Jokowi White Paper. Inilah bagaimana cara Tuhan yang luar biasa untuk menegakkan yang namanya kebenaran, untuk membela orang yang terzolimi, teman-teman. Inilah cara Tuhan yang luar biasa. Wah, Pak Jokowi tidak perlu menghabiskan energi dengan teriak-teriak di sosial media. Pak Jokowi tinggal duduk, diam, dan menantikan Tuhan berperkara atas kasusnya. Ya, Pak Jokowi tidak melakukan banyak hal, diam saja. Mereka yang ribut-ribut, tiba-tiba Tuhan merubah hati yang keras. Rismond Sianipar datang minta maaf. Buku yang menjadi senjata mereka yang mereka sebut adalah buku penelitian, buku ilmiah yang mengungkap bahwa Pak Jokowi itu dengan begitu macam metodologi yang mereka tuliskan, tuangkan dalam buku tersebut, ingin meyakinkan masyarakat bahwa yang mereka lakukan adalah mure penelitian, hal ilmiah, membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Akhirnya mereka akan membakar secara beramai-ramai. Ya, Rismond yang membuat, Rismond yang akan melawan bukunya sendiri. Dia tulis buku kepada Pak Jokowi untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Nanti dia juga yang akan membuktikan untuk mengkontra buku yang dia tulis sendiri. Ini memang seru, teman-teman ya. Ini gimana aku jadi kagum dengan cara Tuhan membela Pak Jokowi. Dan juga kagum cara Pak Jokowi menyikapi semua hal ini, teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita cukup memberikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Jokowi. Inilah teman-teman, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ya, mereka yang dulu itu begitu bangga dengan Jokowi White Paper, bawa sampai ke pengadilan, bukti ilmiah. Tapi hasilnya sekarang mereka beramai-ramai akan menghancurkan, membuang buku tersebut, teman-teman. Inilah saya kagum dengan cara Tuhan. Makanya saya berulang kali mengatakan, kita jangan marah dan jangan iri hati kepada orang yang membuat kejahatan. Karena sesungguhnya mereka sedang berdiri di tempat yang licin. Memang ketika mereka berdiri terlihat mereka gagah, terlihat mereka terkenal, popularitas makin naik, terlihat mereka itu seperti dipuja-puja pendukung mereka. Tapi kita tidak boleh marah akan hal itu. Kita tidak boleh iri seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena marah dan iri atau benci kepada mereka itu hanya akan membuat kita berdosa saja, teman-teman. Akan tapi kita santai saja dan meyakini bahwa mereka sedang berdiri di tempat yang licin. Sekali gerak,
sekali tergelincir, sekali jatuh, mereka akan kesulitan untuk bangkit lagi. Berbeda dengan orang benar, 7 kali jatuh, 7 kali pun dia akan bangkit, teman-teman. Ini yang kita lihat bagaimana gejolak perjalanan kasus tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi itu memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita semua. Pelajaran penting. Kita bisa melihat teladan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi kepada orang-orang yang membencinya, yang begitu jahat luar biasa kepada dia dan keluarganya. Akan tetapi seperti orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, dia tidak mengasihi sahabatnya saja, tapi dia mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya, teman-teman. Dia mengampuni bukan hanya kepada orang yang hanya membuat sedikit kesalahan, tapi dia mengampuni orang yang sudah begitu jahatnya kepada dia, memaafkan, mengampuni. Teladan yang luar biasa. Tidak ada manfaatnya jika kita menyimpan dendam berlebihan dalam hati kita, marah dan kebencian kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, ampuni dia, ampuni. Itu secara tidak langsung kita sedang menabur bara di atas kepala mereka. Pengampunan kita kepada mereka melepaskan kita dari penyakit hati. Akan tetapi itu akan membuat mereka semakin gelisah hidupnya kalau tidak bertobat, teman-teman. Pengampunan kita seperti bara yang ditaruh di atas kepala mereka. Ya, semoga teman-teman semua dicerahkan dengan video kita kali ini. Inilah ruang diskusi publik untuk kita berdiskusi, memberikan pendapat atas pemberitaan-pemberitaan yang sudah kita saksikan di sosial media. Saya pamit, see you in the next video and God bless.